lulus doktoral dari Nanyang Technological University, Singapura, dan saat ini bekerja sebagai staf di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi. Saya serahkan aja langsung kepada Dr. Dwi Palita. Waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Rey dan Pak Binsar atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya coba share screen dulu untuk bahan paparannya. Sudah. Iya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang diminta oleh Pak Rey, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya akan sedikit sharing pengetahuan dan pengalaman kami di BPPT terkait dengan perencanaan transportasi. Saya Dwi Palita Upahita di BPPT sudah sekitar 1,5 tahun. Saya sendiri bekerja sebagai perekayasa ahli pertama di Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi. Jadi untuk di BPPT sendiri, kami saat ini sedang lebih sering melakukan pengkajian terkait dengan perencanaan transportasi, terutama angkutan umum massal di perkotaan beberapa wilayah di Indonesia. Ya, saya akan sedikit cerita tentang perencanaan transportasi, terutama di perencanaan transportasi massal. Ini outline untuk paparan hari ini. Jadi saya akan mulai dengan kenapa kita butuh perencanaan transportasi. Kemudian saya akan sedikit cerita tentang step by step dari perencanaan transportasi itu sendiri, survei-survei yang harus dilakukan, dan beberapa tahapan dari pemodelan transportasi itu sendiri. Kemudian saya akan sedikit cerita tentang case study dari pengalaman BPPT di beberapa studi angkutan umum massal di beberapa kota di Indonesia, dan untuk yang terakhir saya akan kita ke depannya seperti apa sih perencanaan transportasi yang diharapkan di depannya dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Ini saya mulai dengan kenapa kita butuh perencanaan transportasi atau transportation planning. Jadi perencanaan transportasi itu sendiri adalah sebuah proses untuk merencanakan sebuah policy atau kebijakan atau suatu sistem transportasi untuk memenuhi permintaan perjalanan di masa yang akan datang. Jadi tujuan utama dari sebuah perencanaan transportasi, terutama perencanaan transportasi perkotaan, adalah untuk menghasilkan beberapa alternatif yang tujuannya adalah untuk mengimprove atau memperbaiki sistem transportasi yang ada sekarang untuk memenuhi permintaan perjalanan di masa yang akan datang. Dan dari alternatif yang ada tersebut dipilih melalui sebuah proses evaluasi. Evaluasi di sini bisa terkait dengan evaluasi teknis, juga bisa terkait dengan aspek ekonomi maupun finansial. Jadi bisa ditekankan di sini transportasi planning ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus memenuhi demand di masa yang akan datang dan memilih alternatif terbaik untuk memenuhi demand tersebut. Dan pemilihan alternatif itu harus dilakukan melalui sebuah proses evaluasi yang baik dan komprehensif. Nah, dari perencanaan transportasi itu sendiri, jika misalnya kita tentu jika kita berhasil melakukannya, kita akan mendapatkan suatu sistem yang baik. Namun jika perencanaan transportasi itu dilakukan dengan salah, maka akan ada hal-hal yang terjadi. Ada 2 hal yang mungkin bisa terjadi ketika suatu perencanaan salah. Bisa terjadi overcrowded, yang misalnya kalau di jalan bisa diterjemahkan menjadi suatu kemacetan. Misalnya jika kita ingin menghubungkan 2 area A dan area B, ketika kita melakukan pemodelan yang salah atau merencanakan hal yang salah, kita mendapatkan demand yang kecil. Ternyata pada kenyataannya variabel yang kita masukkan salah.
dan ternyata demand yang kenyataannya lebih besar sehingga terjadi kemacetan. Begitu pula dengan transportasi publik, bisa jadi frekuensi rencana dari transportasi publik yang harusnya misalnya 5 kali dalam sejam, ternyata kita butuh lebih dari itu misalnya di kenyataannya, sehingga ketika demand itu yang kenyataannya tidak terpenuhi karena perencanaan yang salah, akan terjadi overcrowded, sehingga kalau misalnya kita bicara transportasi publik itu tidak akan nyaman dan akhirnya akan ditinggalkan oleh pemakainya. Kemudian bisa juga underutilized, jadi kita over design dan akhirnya transportasi atau fasilitas transportasi yang ada tidak dimaksimalkan. Misalnya kita merencanakan suatu transportasi umum di suatu kota untuk menghubungkan daerah A dan daerah B, ternyata sebenarnya demand-nya kecil, hanya saja kita paksakan untuk dibangun. Akhirnya seringkali angkutan umum itu akan kosong. Efeknya adalah secara finansial dia tidak sehat dan butuh subsidi yang sangat besar. Itu beberapa hal yang mungkin terjadi jika kita melakukan perencanaan yang salah dalam suatu sistem transportasi. Jadi untuk menghindari itu, kita perlu suatu perjalanan transportasi yang baik, sehingga resource yang kita berikan ketika kita membangun suatu sistem transportasi tidak sia-sia, tidak jadi overcrowded yang membuat akhirnya solusinya tidak menjawab permasalahan yang ada, juga tidak underutilized, sehingga kita overdesign dan jadinya mubazir. Selanjutnya saya akan cerita tentang step by step-nya. Jadi ini metodologinya. Biasanya kita harus dimanapun itu kita ingin mendesain sesuatu, kita harus tahu permasalahannya apa. Jadi di sini kita perlu memformulasikan permasalahan yang kita ingin jawab dengan perencanaan transportasi ini apa sih. Misalnya Jakarta ingin menjawab permasalahan macetnya Jakarta, atau misalnya kita ingin membuat sentra baru di mana, sehingga kita perlu menghubungkan sentra atau area baru ini dengan area yang sudah ada. Permasalahannya apa? Kita perlu memformulasikannya sehingga kita tahu apa sih yang kita butuhkan. Setelah permasalahannya diformulasikan, kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat berupa data primer yang kita kumpulkan langsung di lapangan, misalnya melalui survei lapangan, baik itu misalnya traffic counting, atau misalnya home interview survei. Saya akan sedikit bercerita tentang survei-survei itu nanti. Bisa juga melalui data sekunder yang kita dapatkan dari instansi yang ada. Data-data tersebut kita akan gunakan untuk membentuk model. Model ini untuk apa sih? Model ini untuk memprediksi permintaan perjalanan di masa yang akan datang itu seperti apa. Model tersebut akan dikalibrasi dengan kondisi lapangan yang ada. Begitu juga data itu juga akan digunakan untuk meramalkan variabel perencanaan. Misalnya tata guna lahannya di masa yang akan datang seperti apa sih? Nanti pengaruhnya dengan demand di masa yang akan datang seperti apa. Setelah model ada, kita dapat meramalkan pergerakan di masa yang akan datang seperti apa, kita persiapkan alternatif solusinya apa. Alternatif solusi ini kita belum memilih ya, kita bisa mendapatkan berbagai alternatif dari A sampai Z, ataupun itu termasuk alternatif di mana kita tidak melakukan apapun atau do nothing alternatif. Jadi kita punya alternatif, kita ramalkan variabel perencanaannya, baik itu demand, perubahan tata guna lahan, juga perubahan kependudukan, lalu kita uji modelnya. Model tadi diuji terhadap usulan yang ada. Usulan yang ada diuji efektivitasnya, dievaluasi, baik itu melalui evaluasi teknis, visible nggak sih untuk dibangun secara teknis, evaluasi ekonomi, bermanfaat nggak sih untuk masyarakat, dan termasuk evaluasi finansial. Mungkin nggak sih dibangun secara finansial proyek ini. Bisa juga kita juga harus melihat efektivitasnya. Misalnya kita mau bangun jalan baru,
ketika kita bangun jalan baru ini, benar nggak sih jaringan jalan yang kita ini akan mengalihkan traffic yang ada di jalan existing, sehingga jalan traffic yang ada akan terbagi. Atau ketika kita misalnya membangun angkutan umum massal baru, mungkin beneran nggak sih si angkutan umum massal ini akan menjadi alternatif transportasi baru, sehingga masyarakat akan beralih dari moda jalan atau moda transportasi pribadi ke angkutan umum, sehingga mengurangi kemacetan. Kita evaluasi dari berbagai aspek sehingga kita dapat usulan yang terbaik, sehingga usulan terbaik itu bisa diimplementasikan. Untuk kuliah kali ini saya tidak akan menjelaskan semuanya tentunya, karena itu akan sangat panjang. Jadi saya akan menceritakan terkait dengan pemodelan transportasi itu sendiri. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya di kuliah yang lain atau belum, saya tidak tahu. Kita mungkin pernah mendengar tentang 4-step model untuk demand forecasting atau proyeksi demand. Ada 4 tahap seperti namanya. Yang pertama adalah trip generation. Kita akan generate demand dari tiap-tiap transport atau planning zone atau zona perencanaan. Kita di sini baru mengenerate, kemudian didistribusikan melalui trip distribution. Selanjutnya ada model choice atau pemilihan moda yang akan digunakan oleh pengguna atau pelaku perjalanan. Kemudian trip assignment. Trip assignment ini trip yang ada akan di-assign ke jaringan transportasi yang ada existing maupun yang direncanakan di masa yang akan datang. Ya, ini adalah trip pertama, trip generation. Jadi untuk trip generation ini, planner atau perencana akan mengkalkulasikan potensi demand perjalanan yang ada dari setiap zona perencanaan. Kita akan mendengar 2 istilah di trip generation ini, trip production dan trip attraction, atau bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan dan bangkitan perjalanan. Ini terkait dengan guna lahannya itu sendiri. Trip attraction biasanya terkait dengan zona-zona yang bukan pemukiman atau penduduk. Trip production bisa terkait dengan zona-zona yang terkait dengan pemukiman atau wilayah bermukimnya penduduk. Jadi trip generation ini kita akan mengkaitkan guna lahan atau karakteristik dari kependudukan dengan travel dengan perjalanan yang mungkin terjadi. Nah, kita akan memodelkan biasanya menggunakan model regresi seperti regresi linear yang mungkin kalian sudah kenal, yaitu Y sama dengan AX, BX, di mana variabel independennya itu bisa berupa tata guna lahan, bisa berupa jumlah anggota keluarga, luas area, dan berbagai variabel lain yang terkait dengan potensi perjalanan. Kemudian ada juga model cross classification. Kalau tadi regresi model, nanti kalian dapat Y sama dengan sekian-sekian, di mana Y adalah potensi perjalanan itu di tiap transport planning zone atau zona perencanaan. Cross classification ini kalian akan mengklasifikasikan tiap-tiap rumah tangga berdasarkan beberapa kategori, misalnya penghasilannya, apakah dia rumah tangga di area urban atau area suburban, jumlah anggota keluarga itu akan diklasifikasikan, kemudian dihitung potensi perjalanan tiap kategori rumah tangga. Untuk trip generation ini datanya didapat dari mana sih? Kita akan mengenal yang namanya home interview survey atau survei wawancara rumah tangga. Nanti akan sedikit saya jelaskan terkait home interview survey di bagian survei. Kemudian setelah trip generation, setelah dimodelkan, kita akan dapat model seperti ini. Jadi misalnya ini satu planning zone atau zona perencanaan, kita akan dapat bangkitannya berapa, tarikannya berapa. Jadi kita belum mendistribusikan antar zonanya. Kita cuma tahu di zona ini ada misalnya 50 potensi perjalanan. Si 50 ini ke zona mana, kita belum tahu. Cuman ini potensinya sekian. Kemudian setelah trip generation kita dapat potensi perjalanan di tiap-tiap zona, kita akan distribusikan di tahapan trip distribution. Jadi trip
generation atau demand perjalanan di tiap-tiap zona yang sudah di-generate di tahap pertama akan didistribusikan ke ODPAIR atau pasangan asal tujuan. Misalnya A ada 50 potensi perjalanan, berapa yang B, berapa yang ke C. Begitu juga B misalnya ada 100 perjalanan, berapa yang ke A, berapa yang ke B. Dan begitu seterusnya. Biasanya ada dua jenis model yang umum digunakan dalam proses trip distribution ini. Ada gravity model, basisnya seperti namanya adalah model gravitasi yang berdasarkan model Newton yang terkait dengan gravitasi, di mana fungsi attraction-nya ini bisa berdasarkan tata guna lahannya. Apa sih yang menarik orang untuk berjalan dari A ke B? Itu bisa aksesibilitasnya, bisa misalnya ketersediaan atau ada tata guna lahan di zona A atau zona B-nya, bagaimana itu menarik satu sama lain. Sementara fratar model, ada juga fratar model ini mengasumsikan bahwa jumlah pergerakan di masa yang akan datang akan proporsional terhadap jumlah perjalanan di masa kini. Umumnya yang biasa digunakan gravity model, sedangkan fratar model ini ada beberapa kelemahannya. Ini lebih simpel, tapi dia tidak bisa menggambarkan perubahan tata guna lahan di masa yang akan datang. Karena tadi sifatnya dia mengasumsikan bahwa ini proporsional terhadap proporsi perjalanan di masa sekarang. Dia hanya memfaktorkan faktor pertumbuhan perjalanannya saja. Jadi ketika misalnya ada guna lahan yang diubah atau kita buka zona baru, si fratar model ini tidak bisa mengakomodasi. Sementara gravity model masih bisa mengakomodasi dengan fungsi di mana itu akan menjadi fungsi dari aksesibilitas atau fungsi gravitasi yang menarik masing-masing pasangan zona asal dan tujuan. Sama seperti trip generation, data-datanya juga didapat dari home interview survey. Karena home interview survey ini kita akan menanyakan Anda mau kemana, dari mana mau kemana. Jadi ini akan didapatkan dari home interview survey. Output dari trip distribution ini bisa berupa dua hal. Umumnya biasanya OD matrix atau matriks asal tujuan. Jadi bisa kita lihat biasanya di bagian sininya adalah asalnya. Misalnya dari A ke B ada 13, misalnya dari zona A ke C ada 9, dan seterusnya. Di sini adalah tujuannya. Kita bisa mungkin juga ada pergerakan-pergerakan interzonal. Jadi di dalam zona itu sendiri, misalnya dari zona A ke zona A. Jadi dia tidak berpindah zonanya, hanya berjalan di dalam zona itu sendiri. Selain selain OD matrix, ada juga yang dinamakan desire lines. Kalau OD matrix ini berupa tabulasi, desire line ini, si OD matrix ini akan digambarkan di dalam peta. Jadi misalnya ini zona A ke zona B, dihubungkan dengan garis, nanti ketebalan garis itu akan menggambarkan seberapa banyak perjalanan. Jadi kita bisa melihat potensi perjalanannya besar antara zona mana ke mana sih. Sedikit banyak kita bisa memprediksi, oh mungkin berarti jaringan jalan yang menghubungkan zona A ke zona B ini harus diimprove. Tapi kita masih lihat lagi jaringan yang mana sih yang akan dipakai. Itu nanti ada di trip assignment. Jadi setelah trip distribution, kita tahu tripnya dari mana mau kemana, kita juga akan mengklasifikasikannya berdasarkan moda yang akan digunakan. Karena moda ini juga akan berpengaruh ke trip assignment-nya. Jadi ketika misalnya modanya angkutan umum, kita akan assign-nya ke jaringan angkutan umum. Ketika misalnya modanya memilihnya angkutan pribadi, kita akan assign ke ruas-ruas jalannya. Jadi misalnya ada dua hal, bisa model choice ini kita bisa dapatkan dari home interview survey karena kita akan menanyakan moda apa yang digunakan. Jika misalnya kita akan menggunakan moda baru, kadang kita akan menanyakan melalui stated preference survey, di mana kita akan menanyakan preferensi atau pilihan dari masyarakat terhadap moda baru jika dibandingkan dengan moda lama. Ini akan didapatkan suatu probabilitas di mana masyarakat akan memilih suatu moda terhadap moda yang lain.
Itu bisa terkait dengan tarifnya, terkait dengan waktu perjalanannya, dan lain-lain. Setelah model choice, kita dapat komposisi kendaraan yang akan digunakan di masing-masing trip antar zona asal tujuan. Si trip tadi akan di-assign ke masing-masing jaringan transportasi, baik itu transportasi publik maupun ruas jalan, maupun rel, jalan rel, dan sebagainya. Nah, jadi kita akan masuk ke tahap trip assignment. Nah, travel demand yang udah ada sudah di generate di tahap sebelumnya, baik di distribusi, kemudian kita juga udah dapat komposisi moda yang digunakan, akan di-assign ke masing-masing jaringan transportasi, baik itu transportasi jalan maupun transportasi publik. Trip assignment ini basisnya adalah shortest path. Jadi, software atau model ini akan mencari shortest path atau jalur terpendek untuk menghubungkan zona A ke zona B ke zona C, dan sebagainya. Ada dua basis asumsi yang digunakan. Bisa all or nothing. Kalau all or nothing ini jadi tripnya akan di-assign ke jalur terpendek dimanapun itu, dan tidak memperhatikan kapasitas dari link atau jaringan transport tersebut. Sementara ada juga capacity restraint method. Jadi seperti namanya, ini modifikasi dari all or nothing, basisnya tetap shortest path, tapi dia akan memperhatikan kapasitas dari jaringan transportasi yang ada. Jadi misalnya ketika satu ruas jalan sudah penuh, akan dialihkan ke ruas jalan yang lain. Seperti itu hingga semua trip assign di jaringan transportasi. Jadi kita butuh data apa sih? Di sini kita butuh jaringan transportasinya. Misalnya kita pengen merencanakan jalan, kita tahu punya peta jaringan jalan yang ada. Misalnya kita ingin merencanakan transportasi baru atau jaringan transportasi umum yang baru, kita sudah dapat jalurnya seperti apa. Nah, ini outputnya. Jadi tadi kan kalau di sideline tadi hanya misalnya zona A ke zona B garis lurus. Dia tidak di-assign ke jaringan jalannya seperti apa. Nah, ketika kita ngomong tentang trip assignment, si trip yang tadinya A ke B ini sudah di-assign atau sudah ditaruh ke jaringan-jaringan jalan yang ada. Atau jaringan transportasi yang ada. Semakin tebal ini, berarti semakin banyak demand perjalanan di ruas jalan ini. Biasanya ini terpotong jika misalnya ada perubahan geometrik jalan atau ada simpang, maka ini akan terputus. Nah, ini misalnya kita dapatkan trip assignment di tahun perencanaan. Misalnya kita rencanakan tahun 2020, kita akan dapatkan trip assignment di tahun 2020. Tentunya kita tidak merencanakan untuk sekarang kan, kita seperti tadi tujuannya adalah untuk future demand atau demand di masa yang akan datang. Maka kita harus mengkalkulasikan dengan growth rate. Growth rate ini kita bisa dapatkan dari data historis, misalnya data penduduk, atau kalau misal kita bisa dapatkan data historis volume lalu lintas, kita akan dapatkan angka pertumbuhannya yang bisa kita gunakan untuk mengadjust ke demand transportasi di masa yang akan datang. Itu tadi tahapan-tahapan modelingnya. Tentunya untuk melakukan modeling ini kita butuh yang namanya survei atau pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ada yang berdata sekunder dan ada yang data primer. Data sekunder kita akan minta ke instansi. Saya akan sedikit cerita tentang survei untuk pengumpulan data primer. Nah, untuk pengumpulan data primer ini cerita tentang yang pengalaman saya terkait dengan survei yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah home interview survey. Home interview survey ini akan menjadi basis data untuk melakukan pemodelan di tahap trip generation dan trip distribution. Home interview survey ini apa sih? Seperti namanya, kita biasa mengenal di bahasa Indonesia itu survei wawancara rumah tangga. Kita akan datang ke rumah-rumah, ke masing-masing rumah tangga untuk menanyakan pertama karakteristik rumah tangganya, karena kita butuh karakteristik rumah tangganya untuk direlate ke potensi perjalanannya.
dan karakteristik perjalanan dari anggota rumah tangga. Jadi ini contoh form surveinya. Jadi ini seperti misalnya di lembar pertama kita akan nanyakan informasi umum karakteristik rumah tangganya. Dari jumlah anggota keluarga, komposisinya seperti apa, misalnya jumlah anak berapa, komposisi jenis kelaminnya, umur, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kita juga menanyakan kepemilikan kendaraan, karena itu juga akan mempengaruhi potensi pergerakan dari tiap rumah tangga. Ini survei wawancaranya, kita akan minta mereka mengisi travel diary. Jadi pada survei ini kita akan menanyakan, Pak, Bu, 24 jam sebelum sekarang ini, Bapak kemana aja ya? Dan kita akan menanyakan, kenapa kita tanyakan 24 jam sebelum? Karena kita berasumsi bahwa itu lebih mudah diingat. Jika kita menanyakan perjalanan 2 hari atau bahkan seminggu sebelumnya, mungkin orang akan lebih sulit mengingatnya berapa lama sih, berapa ongkos yang dia keluarkan, berangkatnya jam berapa, naik apa. Mungkin itu akan lebih sulit ketimbang kita tanyakan 24 jam sebelumnya. Jadi kita akan menanyakan pola perjalanan 1 harian si anggota keluarga, tiap anggota keluarga seperti apa. Yang kita tanyakan pertama, asal tujuannya, baik itu asal tujuan zona mana ke zona mana, maupun asalnya dari rumah mau ke kantor. Basis tata guna lahannya juga ditanyakan. Kemudian maksud perjalanannya apa? Bapak, ini perjalanannya mau ngapain? Misalnya bekerja. Lalu kita tanyakan naik apa, lama perjalanannya seperti apa, dan juga biaya yang dikeluarkan berapa banyak. Maka dari itu kita biasanya menanyakan 24 jam sebelumnya sehingga lebih mudah diingat. Makanya home interview survey ini termasuk yang cukup challenging karena pertanyaannya banyak. Jadi waktu wawancaranya cukup lama. Dan kita harus masuk ke rumah-rumah dan jumlah respondennya juga terkadang kita harus menanyakan cukup banyak. Jadi biasanya karena kita harus menanyakan 24 jam sebelumnya, kita akan melakukan home interview survey ini di hari Selasa hingga Sabtu, di mana hari sebelumnya adalah hari kerja. Kita menghindari wawancara home interview survei di hari Minggu dan hari Senin, karena hari sebelumnya adalah bukan hari kerja. Hari Minggu, hari sebelumnya adalah Sabtu, sedangkan hari Senin, hari sebelumnya adalah Minggu. Ketika kita tanya hari Minggu atau hari Sabtu, mungkin jumlah perjalanannya akan lebih sedikit ketimbang hari-hari kerja. Atau itu tidak rutin dilakukan, tapi lebih ke perjalanan yang occasional atau ya kadang-kadang saya dilakukan. Kita lebih memilih perjalanan yang rutin dilakukan di hari-hari kerja. Itu untuk home interview survey. Jadi home interview survey ini tujuannya untuk memetakan perjalanan di dalam zona perencanaan atau wilayah area perjalanan. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan data perjalanan dari dalam internal area perencanaan ke luar zonanya. Misalnya kita merencanakan untuk misalnya kota Jakarta, kita pengen tahu perjalanan dari Jakarta ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta seperti apa, mungkin tidak akan tertangkap di home interview survey. Jadi kita dapatkan melalui roadside interview. Ini adalah wawancara tepi jalan. Seperti namanya, wawancara ini dilaksanakan di tepi-tepi jalan, di mana kita akan memilih lokasi-lokasi di perimeter atau perbatasan dari zona studi. Misalnya ini case study di Serang. Kita melakukan perencanaan di Serang, di kota dan kabupaten Serang, sehingga kita pilih titik-titik roadside interview survey di perbatasan Kabupaten Serang dengan kabupaten dan kota di sekitarnya, juga pintu keluar masuk melalui tol, sehingga kita bisa menangkap perjalanan dari zona-zona eksternal ke dalam kota dan kabupaten Serang, begitu juga sebaliknya. Jadi yang kita ditanyakan untuk roadside interview tentu tidak sedetail host interview survey karena kita laksanakan di pinggir jalan. Kita perlu cepat sehingga kita tanyakan hal-hal simpel seperti kita akan mencatat karakteristik kendaraannya seperti apa. Dari mulai tipe kendaraan, jumlah penumpang, karena kita ingin tahu okupansi kendaraannya seperti apa,
Kemudian seperti home interview survey, kita akan menanyakan asalnya dari mana, tujuannya kemana, maksudnya apa. Kita juga akan untuk angkutan barang, kita akan melihat vehicle load atau isi kendaraannya apakah penuh, kosong, atau setengah penuh, atau overload. Itu juga akan dicatat. Ini sedikit untuk roadside interview dan home interview. Survei lain yang biasa dilakukan adalah survei traffic counting. Mungkin sering didengar, ini biasanya dilakukan di pinggir-pinggir jalan. Kita akan mencatat keluar kendaraan yang lewat di simpang-simpang. Juga kita bisa kadang melakukan travel time, vehicle speed, dan vehicle occupancy. Jadi tujuannya untuk apa sih? Kalau tadi kita ingin memetakan perjalanannya untuk roadside interview dan home interview, yang ini untuk melihat kinerja jalan existing. Jadi kita punya permasalahan dengan, misalnya kita punya permasalahan dengan kondisi jalan existing. Kita juga perlu tahu dong kinerja lalu lintas existingnya seperti apa. Dari sini kita akan mendapatkan kinerja ruas jalannya seperti apa. Ruas jalan mana yang sudah level of service-nya sudah sangat rendah sehingga perlu diimprove, misalnya perlu dilebarkan, itu dari sini. Juga dikaitkan dengan demand perjalanan yang didapatkan dari roadside interview dan home interview survey. Itu sedikit tentang tahapan-tahapan perencanaannya. Selanjutnya saya akan sedikit bercerita tentang case study dari pengalaman BPPT. Pengalaman BPPT ada beberapa kota yang kita lakukan perencanaan transportasinya. Yang pertama di Kota Semarang, ini kita merencanakan transportasi publiknya. Jadi kita akan merencanakan sistem jaringan angkutan umumnya. Jadi di sini bisa kita lihat kita melakukan hingga trip assignment-nya seperti apa. Dari trip assignment ini kita lihat potensi koridor angkutan umum massal yang mungkin diterapkan di Kota Semarang. Ada beberapa survei yang kita lakukan di Kota Semarang, seperti home interview survey dan roadside interview survey sebagai input untuk melakukan pemodelan demand sehingga didapatkan trip generation, trip distribution, hingga kita dapatkan trip assignment untuk melihat potensi koridor yang ada. Kita juga melakukan traffic counting untuk mendapatkan kinerja jalan existing. Selanjutnya jika home interview survey hingga traffic counting dilakukan di tahun pertama untuk Kota Semarang, setelah kita dapatkan trip assignment dan kita tentukan di mana koridor potensial, di koridor potensial ini kita lakukan survei stated preference. Tujuan survei stated preference di Kota Semarang ini adalah untuk melihat potensi perpindahan moda jika kita memperkenalkan moda baru. Jadi kita menanyakan di sini preferensi pengguna pelaku perjalanan sekarang di koridor-koridor rencana. Jadi kita tidak melakukan, ketika kita bicara stated preference, kita tidak melakukannya di seluruh Kota Semarang atau di seluruh wilayah zona perencanaan, tapi kita di koridor-koridor yang sudah direncanakan akan diperkenalkan moda baru. Caranya, jika kita perkenalkan moda baru dengan misalnya travel time yang lebih cepat atau waktu tempuh yang lebih cepat, tapi lebih mahal, apakah akan beralih? Itu tipikal pertanyaan yang akan ditanyakan di stated preference survey. Setelah kita dapat stated preference-nya, kita akan dapatkan probabilitas, sehingga kita dapatkan potensi demand yang realnya, yang mungkin akan berpindah dan jadi potensial demand untuk angkutan umum baru ini seperti apa. Kalau tadi kita bicara trip assignment ini potensi existing, baik itu dari pengguna kendaraan pribadi, pengguna angkutan umum existing, dan pengguna sepeda motor, kita di stated preference ini kita akan di sini kita mendapatkan gambaran dari pengguna-pengguna kendaraan existing ini yang mau pindah ke angkutan umum baru ini seberapa banyak, dan itu yang akan dievaluasi dari skenario kita. Berapa sih demand rencananya, apakah cukup besar untuk dibangun suatu angkutan umum publik, atau kita masih harus menunggu di tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan demand yang ideal. Karena kadang-kala
tidak semua kota butuh angkutan umum yang langsung kapasitas yang besar. Kadang kita mungkin bertahap saja dari angkutan umum yang skalanya lebih kecil untuk memperkenalkan masyarakat untuk berpindah ke angkutan umum dulu, tapi mungkin demand-nya belum tinggi sehingga kita menggunakan yang kapasitasnya rendah dan biaya investasinya tidak terlalu tinggi. Ketika demand-nya sudah naik, kita akan beralih ke kapasitas yang lebih tinggi. Misalnya kita bangun LRT atau MRT itu disesuaikan dengan kebutuhan kotanya. Jadi ketika kita ngomong tentang transportasi publik massal, tidak serta-merta kita akan menggunakan LRT, MRT itu harus dilihat lagi potensi demand-nya seperti apa. Tapi sembari kita, misalnya ketika demand-nya masih kecil, kita harus melakukan apa? Mungkin kita bisa mereserve resource-resource yang ada sehingga ketika demand-nya sudah besar dan kita butuh lahan untuk pembangunan angkutan umum baru, lahannya tersedia. Itu yang planning-planning yang kita tawarkan ketika misalnya kita merencanakan suatu transportasi publik di kota-kota. Kadang kita tidak serta-merta mengusulkan membangun transportasi publik yang besar, yang kapasitasnya besar, yang investasinya besar. Kadang kita harus lihat lagi kebutuhan kotanya itu sendiri. Untuk Semarang, Kota Semarang, selanjutnya tahun ini kita melakukan studi di Serang Metropolitan Area, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Ini metodologinya di sini cukup komplit. Kalau di Serang Metropolitan Area banyak survei yang kita lakukan, mulai dari home interview survei, roadside interview, kita juga lakukan traffic counting, kita juga evaluasi kondisi angkutan umum existing sebelum kita melakukan perencanaan angkutan umum baru. Jadi beberapa data yang kita gunakan adalah sosial ekonomi, kita juga review studi terdahulu, selain kita melakukan survei-survei yang tadi. Kemudian kita juga relate dengan rencana tata ruang dan wilayah di kota dan kabupaten Serang serta kondisi topografi dan geologinya. Jadi sedikit cerita, di sini kita melakukan home interview survei dan roadside interview survei di wilayah di dalam kota dan kabupaten Serang. Kita bagi jadi hampir 200-an zona rencana untuk home interview survei, dan roadside interview seperti saya ceritakan di pinggir-pinggir di perimeter sekitar Kabupaten Serang dan untuk keluar masuk tol. Dari sini kita dapatkan trip distribution seperti ini hingga trip assignment. Dari trip distribution dan trip assignment ini kita rencanakan koridor-koridor rencananya, dan tentunya kita juga mendapatkan masukan dari otoritas terkait karena mereka yang tahu rencana kedepannya di kota dan kabupaten Serang ini seperti apa. Ini sama seperti Semarang, kita juga mengevaluasi kembali demand-nya seperti apa. Kadang kita tidak bisa langsung memperkenalkan moda-moda yang kelihatan mentereng dan kapasitasnya besar dan eye-catching. Kadang kita perlu dari yang moda-moda yang sederhana yang mungkin hanya untuk memperkenalkan masyarakat dengan ya kita sesuaikan lagi dengan demand yang ada. Selain home interview dan roadside interview, kita juga melaksanakan traffic counting sama seperti di Semarang dan travel speed untuk mendapatkan kinerja lalu lintas di kota dan kabupaten Serang untuk mengevaluasi kebutuhan jaringan jalannya seperti apa. Kita juga melakukan survei vehicle occupancy untuk mendapatkan untuk mengkalibrasi hasil roadside interview survei tentang asal tujuan dikalibrasikan dengan okupansi kendaraan yang ada. Selain Serang Metropolitan Area, kita juga melakukan perencanaan transportasi publik di Kota Batam. Saat ini masih berjalan. Berbeda dengan Kota Semarang dan Serang Metropolitan Area, untuk
Kota Batam ini atau Pulau Batam, kita lebih berbasis kepada data sekunder dari evaluasi studi tahun sebelumnya. Jadi terkadang ketika misalnya memang resource-nya terbatas, tidak selamanya kita harus melakukan pengumpulan data dari awal untuk data-data seperti home interview dan roadside interview. Kita juga bisa memanfaatkan data-data sekunder yang sudah ada dari studi-studi sebelumnya. Contohnya untuk Batam City ini. Jadi untuk Batam City ini atau Kota Batam, perencanaan transportasi publik di Kota Batam ini, kita tidak melakukan survei dari awal seperti di Semarang dan Serang. Kita melakukan studi ini berbasiskan data-data dari studi terdahulu. Jadi ada beberapa studi yang juga sudah melakukan roadside interview, home interview survei, dan mengeluarkan model-model transportasi, itu yang menjadi basis kita, yang tentunya kita evaluasi lagi terhadap rencana tata ruang dan rencana wilayah dari Kota Batam dan rencana pengembangan selanjutnya. Jadi terkadang kita dapat data untuk contoh di Pulau Batam ini sendiri, kita dapat data-data yang sudah cukup lama sehingga kita perlu kalibrasi, dan di situ kita perlu engineering judgment. Misalnya ada perubahan tata ruang di suatu wilayah yang tadinya kita gunakan growth yang organik, yang regresi linear saja misalnya, tapi ketika misalnya kita adjust, ternyata kenyataannya sekarang ada pertumbuhan wilayah baru, tentu ada judgment yang kita tidak langsung menggunakan data sekunder sebelumnya. Kita gunakan data sekunder, kita juga perlu judgment yang disesuaikan dengan pertumbuhan atau perkembangan dari kota atau Pulau Batam itu sendiri. Itu untuk kasus di Pulau Batam. Jadi untuk perencanaan tidak selamanya kita melakukan perencanaan berbasiskan data primer. Kadang juga kita bisa juga melakukannya berdasarkan berbasiskan data sekunder atau studi-studi terdahulu yang tentunya perlu dilakukan judgment atau adjustment terhadap kondisi saat ini. Nah, tadi cerita tentang case study yang sudah dilakukan di PPT. Saat ini saya akan cerita tentang apa sih yang kita lakukan untuk perencanaan transportasi ke depannya. Perencanaan transportasi saat ini masih sangat berbasiskan kepada motorized transportation atau moda-moda yang berbasiskan motorized, tidak moda-moda yang bukan motorized seperti pejalan kaki dan pesepeda, itu masih belum terlalu tercakup di perencanaan transportasi sekarang, terutama di model konsep model saat ini fokusnya lebih ke motorized transport. Sehingga untuk kedepannya perencanaan transportasi publik juga perlu memperhatikan yang dinamakan first mile dan last mile. Ini adalah jalur-jalur penghubung antara station atau halte dengan asal dan tujuannya. Sehingga perlu direncanakan suatu perencanaan khusus untuk moda-moda yang bukan berbasiskan motorized seperti sepeda dan pejalan kaki. Ada beberapa studi yang sudah melakukan modeling khusus untuk studi untuk pejalan kaki dan pesepeda yang cukup karakteristik, yang mungkin akan sangat berbeda dengan motorized transport untuk perencanaan jalan dan jaringan transportasi publik. Jadi jika sekarang fokusnya masih banyak di transportasi motorized, mungkin di masa yang akan datang kita juga perlu melakukan perencanaan yang berfokus juga untuk moda-moda yang non-motorized seperti sepeda dan pejalan kaki, sehingga tidak ada pelaku perjalanan yang terabaikan di sini. Selain planning untuk motorized, kedepannya kita juga perlu mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya artificial intelligence, big data analytics, kita tentu akan terbantu untuk pengumpulan data di proses perencanaan transportasi. Pengumpulan data ini menjadi sangat penting untuk proses perencanaan transportasi ini, karena ini yang akan menjadi input
untuk perencanaan itu sendiri. Jika inputnya baik dan bisa cepat didapatkan, tentu akan mempermudah proses perencanaan. Beberapa aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk mempermudah data pengumpulan data, misalnya yang dikembangkan oleh KTH Sweden. Ini travel diary application. Jadi misalnya kita home interview survei, kita biasanya menanyakan kepada orangnya travel diary-nya sehari sebelumnya, mungkin bisa dikembangkan juga aplikasi yang mencatat secara otomatis perjalanan dari orang tersebut. Aplikasi ini udah ada yang mengembangkan seperti di KTH Sweden ini, tapi kita juga bisa mungkin mengaplikasikannya untuk di Indonesia, membangun sendiri untuk disesuaikan dengan karakteristik perjalanan di Indonesia. Mungkin sedikit berbeda algoritmanya dengan Sweden. Jadi mungkin dengan kemudahan travel diary ini akan mempermudah proses home interview survei yang tadinya butuh resource yang sangat besar. Ini akan sangat mempermudah untuk kemudian bisa juga untuk traffic counting yang biasa dilakukan secara manual. Ada juga software yang dikembangkan oleh PUPR terkait dengan software penghitungan dan pencatatan volume lalu lintas otomatis. Basisnya adalah image processing, sehingga kita tidak perlu manual duduk di jalan atau merekam video kemudian menghitungnya lagi secara sendiri, tapi menggunakan software itu tentunya akan mempermudah. Ada berbagai hal lain yang mungkin bisa dikembangkan melalui perkembangan teknologi yang ada untuk mempermudah proses perencanaan transportasi. Kita bisa menggunakan big data analitik, Internet of Things yang bisa menghubungkan berbagai sensor dan juga berbagai data yang available untuk mempermudah dan menambah jumlah data yang digunakan sebagai basis untuk merencanakan suatu sistem transportasi, sehingga data yang didapatkan dan basis data yang ada lebih komprehensif. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rey. Terima kasih. Kan yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Ada? Saya kasih pertanyaan dulu yang sederhana, itu tentang survei ini ya Bu Lita, tentang home interview survei. Nah ini kan kita di masa pandemi ini tentunya sangat sulit sekali nih untuk melakukan yang namanya home interview survei. Dalam prakteknya yang kita lakukan biasanya apa ya, alternatifnya untuk home interview survei? Terkait home interview survei ya. Sebenarnya selama pandemi ini kita di BPPT juga baru saja melakukan home interview survei. Untuk di BPPT sendiri kita masih melakukan home interview survei sebagaimana biasanya, tapi kita modifikasi sedikit pertanyaannya. Jadi kan dengan selama pandemi ini kita aktivitas perjalanan orang lebih sedikit ya. Kalau misalnya kita tanyakan sehari sebelumnya kemana saja, mungkin mereka akan menjawab, ya saya nggak kemana-mana karena memang disuruh di rumah saja. Jadi untuk kasus di perencanaan, kebetulan di Serang kemarin kita masih melakukan home interview survei di bulan Juni dan Juli ketika masa pandemi ini. Jadi kita sedikit banyak merubah pertanyaannya. Jadi biasanya kita tanya sehari sebelumnya, kita tanyakan sebelum pandemi, Bapak dan Ibu, pola perjalanannya seperti apa. Tentunya ini sedikit banyak lebih challenging ya ketika kita tanya seperti itu, karena mereka harus mengingat lagi pola perjalanan sebelumnya seperti apa yang mungkin mereka tidak ingat. Jadi ya itu yang lumayan challenging. Nah mungkin untuk kedepannya kita juga mungkin bisa mengembangkan software atau bentuk home interview survei yang lain yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, misalnya menggunakan survei melalui form survei di internet yang kita bagikan linknya ke masyarakat, atau seperti sensus misalnya yang menggunakan website, atau kita bisa juga mengembangkan aplikasi untuk mencatat sendiri perjalanan kemarinnya seperti apa, yang mungkin akan sangat membantu. Itu sih yang masih ya, kita juga melakukan interview survei kebetulan selama pandemi ini. Tentunya banyak penyesuaian yang dilakukan di sana. Oke, terima kasih. Berarti yang saya tangkap berarti masih door to door, Bu ya?
Untuk sampai saat ini masih door to door, tentunya lebih sulit juga untuk kalau kita tanya ke surveyor pada saat itu, mereka juga banyak mendapatkan resistensi dari masyarakat juga karena datang ke rumah mereka juga nggak kenal dan sebagainya, tentunya cukup sulit. Makanya kita juga lebih memikirkan lagi di sini juga sedang memikirkan bagaimana untuk kedepannya mungkin home interview survei yang tidak door to door agar lebih efektif untuk masa-masa seperti ini. Memang dalam prakteknya kami juga sempat beberapa tahun yang lalu home interview survei yang memang bisa kami apa istilahnya konfirmasi memang sulit dari segi itu tadi penolakan terhadap surveyornya gitu kan. Iya, benar. Iya. Jadi ini mahasiswa kita mungkin nanti kita kasih tugas door to door survei biar dirasakan ya sulitnya. Ya adik-adik mahasiswa nanti kita kasih tugas door to door survei. Mungkin mereka takut nih karena masa pandemi ini ya. Ada yang mau bertanya nggak nih dari adik-adik mahasiswa nih? Ini ada yang nanya di chat ini Go Plus dalam interview survei berapa banyak responden yang diperlukan dalam satu wilayah atau ada patokan untuk kuantitas? Terima kasih. Sama-sama kembali. Silakan langsung dijawab saja. Oke, langsung saya jawab saja. Tentunya itu disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Untuk kasus yang biasa kita lakukan ini, kita biasanya menggunakan 1% dari total jumlah penduduk di wilayah studinya. Jadi untuk kasus Serang kemarin sekitar kita butuh 3.000 responden yang tentu tidak didistribusikan secara proporsional tergantung dengan jumlah penduduk di masing-masing zona perencanaan. Untuk misalnya kasus yang kita gunakan, misalnya zona perencanaannya adalah kelurahan, maka kita distribusikan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing kelurahan yang menjadi zona rencananya. Masih kurang mengerti tujuan dari home interview dan road interview survei. Oke, saya coba elaborasikan aja. Nah, untuk home interview survei dan interview survei ini pada dasarnya kita ingin memetakan jumlah perjalanan di zona-zona rencananya, jumlah perjalanan dan karakteristik perjalanannya. Jadi kan kita ada trip generation dan trip distribution. Nah, trip generation dan trip distribution itu sumber datanya dari si home interview survey ini. Jadi di home interview survey ini kita akan menanyakan masing-masing rumah tangga itu anggotanya karakteristik perjalanannya seperti apa di setiap harinya. Asal perjalanannya dari mana, kemana, maksud perjalanannya apa. Itu akan menjadi database untuk membangun model di trip generation dan trip distribution. Itu kita akan mendapatkan data-data terkait perjalanan di internal wilayah studinya. Itu kan dari home interview survey. Tapi kadang kita juga membutuhkan data-data terkait pergerakan dari zona internal ke eksternal, dan dari zona eksternal juga ke internal, serta eksternal ke eksternal. Itu makanya kita menggunakan road interview survey. Kalau di BPPT sendiri, road interview survey ini kita letakkan biasanya lokasinya di perbatasan wilayah studi, sehingga kita dapatkan perjalanannya. Intinya dari home interview dan road interview survey ini, sebenarnya kita ingin memetakan pola pergerakannya seperti apa, asal tujuannya seperti apa, dan di tiap zona-zona perencanaan itu jumlah perjalanannya berapa banyak. Tentunya kita kan itu hanya sampling. Nanti kita akan perlu memfaktorkan terhadap faktor ekspansi hingga didapatkan jumlah yang katakanlah real untuk merepresentasikan perjalanan di zona-zona rencananya itu. Kalau tidak ada saya coba tanya lagi nih. Jadi saya yang diskusi nih ya. Nggak apa-apa mungkin. Tadi disebutkan di presentasinya tentang tata guna lahan. Jadi kalau kita rencanakan
saat ini gitu kan kita mau lihatnya beberapa tahun mendatang gitu. Iya. Sementara tata guna lahannya kan bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan saat ini, yang kita antisipasi saat ini. Iya. Nah, biasanya yang kita lakukan gitu sebagai engineer pada saat proses perencanaan itu bagaimana ya? Tentunya kita kalau kasus di BPT biasanya kita berdiskusi juga dengan instansi terkait atau otoritas Pemda terkait yang mengetahui arah pengembangan tata guna lahannya. Dan tentunya kita akan adjust, misalnya tadinya di situ lahan kosong, lalu kita tahu di kemudian hari ada rencana bahwa akan dibangun misalnya kampus baru atau perumahan baru. Tentu kita akan adjust lagi dengan faktor yang misalnya kita bisa melihat di misalnya zona kampus yang saat ini ada, potensi pergerakannya seperti apa, kita bisa gunakan untuk sebagai dasar untuk adjustment di zona kampus yang baru. Begitu juga dengan perumahan. Jadi misalnya karakteristik perumahan, ternyata potensi perjalanannya sekian, perluas areanya. Jika kita ada zona perumahan baru di daerah lain, kita bisa adjust berdasarkan data yang ada dari zona sekarang, dan tentu ada judgement lain yang perlu dipertimbangkan. Oke ya. Nah ini, jadi nyambung sama pertanyaan saya berikutnya. Nah ini mungkin mahasiswa banyak yang mungkin belum familiar. Nah kita ini tentu perencanaan transportasi kan pasti berkolaborasi dengan instansi-instansi dan pihak-pihak. Nah baik pemerintah, mungkin juga ada swasta. Nah ini instansi apa aja biasanya kita kolaborasikan gitu dalam perencanaan? Biasanya kalau misalnya untuk pengalaman di BPT sendiri ya, untuk pengalaman saya selama di BPT dan waktu di NTU, biasanya kita akan berkolaborasi untuk kasus di Serang dan Batam. Misalnya kita akan berkoordinasi tentunya dengan Dinas Perhubungan terkait dengan jaringan transportasi yang sekarang, baik jaringan transportasi jalan maupun angkutan umum yang existing sekarang. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak PUPR, terutama di Dinas Tata Ruangnya, di bagian tata ruang untuk tahu rencana ke depannya ada pembangunan area baru apa, terus bina marganya juga untuk tahu kondisi jalan existing, inventarisasi jalannya. Kita juga ada beberapa kemarin berkoordinasi juga dengan Bapedanya, Bappenas, dan untuk mendapatkan data-data terkait. Intinya kita tentunya ingin mensinkronkan antara rencana kita dengan rencana yang sudah ada di pihak pemerintahnya, sehingga tidak tumpang tindih antara rencana yang kita ajukan dengan yang di instansi yang sudah punya perencanaan ke depannya, sehingga bisa sinkron. Jadi biasanya kita Dinas Perhubungan, PUPR, Bapeda, dan mungkin kadang kita juga butuh data dari SDM misalnya untuk kondisi lahan dan sebagainya jika kita ingin meneruskan ke tahap yang lebih teknis. Seperti itu. Mahasiswa kami masih ada yang mau bertanya? Ini ada Laskar Harefa. Pemilihan teknologi angkutan umum massal belum bisa saya pahami dengan baik. Nah, teknologi yang mana mau kita pakai kali ya? Belum. Iya. Untuk pemilihan teknologi angkutan umum massal tentunya perlu disesuaikan dengan demand yang ada, juga kondisi perkotaannya, misalnya jumlah penduduknya, demand-nya seperti apa. Kalau tidak salah, sebentar saya coba cari. Sebetulnya ada standar dari World Bank sendiri untuk beberapa, ada acuan dari World Bank terkait dengan pemilihan mode. Bisa disesuaikan misalnya untuk yang demand-nya rendah, saya lupa sih angka pastinya seperti apa, ada tahapannya. Untuk demand-demand atau ukuran perkotaan yang lebih kecil, biasanya kita akan menggunakan bus. Basisnya ada masih road base. Kita gunakan bus, baik itu ukuran sedang maupun besar, tergantung lagi dengan demand yang ada.
Kemudian untuk perkotaan yang lebih menengah, yang sedikit lebih besar, kita bisa menggunakan light rail transit, misalnya LRT atau angkutan yang berbasis rel yang ukurannya agak lebih besar. Dan ketika misalnya ukuran perkotaannya lebih besar dengan jumlah penduduk yang besar, juga demand pergerakannya yang tinggi, kita bisa menggunakan memilih angkutan umum yang lebih besar juga kapasitasnya, misalnya MRT. Jadi itu semua tentu akan disesuaikan dengan demand dan ukuran perkotaannya. Itu juga perlu disesuaikan dengan kondisi finansial kesanggupan dari pemerintah untuk melakukan investasi itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika misalnya demand-nya masih sangat kecil, kita sudah membangun angkutan umum yang kapasitasnya sudah sangat besar. Dan tentunya akan berefek terhadap biaya operasi yang akan sangat besar, sehingga subsidinya akan jadi membebani pemerintah. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi demand-nya seperti apa, juga ukuran perkotaannya seperti apa. Tidak serta-merta ukuran kota kecil langsung diterabas dengan misalnya MRT yang besar kapasitasnya, sehingga nanti secara finansial juga nggak sustain karena butuh banyak subsidi di sana sini. Seperti itu untuk pemilihannya, disesuaikan lagi dengan demand dan ukuran perkotaannya. Oke, ini diminta tentang pertanggungjawabannya ini. Waduh, berat Bagaimana ini. peran BPPT dalam menangani kemacetan? Aduh, untuk sejauh kemacetan ya, peran BPPT sendiri kalau terkait dengan tupoksi kita kan lebih ke pengkajian dan penerapannya. Jadi kita selama ini lebih bergerak sebagai semacam konsultan untuk pemerintah daerah ketika ingin melakukan perencanaan transportasinya. Tentunya kita juga ada beberapa kajian sendiri untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang bisa mengatasi kemacetan, baik itu dari sisi pengumpulan data sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih real time sehingga kemacetannya lebih tinggi, lebih rendah, bisa mengevaluasi lebih cepat dan sebagainya. Untuk saat ini sih untuk peran yang lebih signifikan yang lebih sering dikerjakan BPPT lebih ke arah perencanaannya, sehingga kita bisa memberikan alternatif yang ditawarkan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi agar sebelum macet nih kita udah bangun dulu angkutan publik untuk bisa menarik pengguna-pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sebelum daerah-daerah yang masih bisa ditangani, masih bisa dicegah kemacetannya, kita tawarkan solusi melalui alternatif perencanaan transportasi publik itu. Sampai saat ini sih sejauh itu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, sepertinya bisa kita masuk ke penutup kali ya. Pak Kaprodi masih ada nggak tadi ya? Oke, silakan. Gimana Pak Rey? Iya, jadi kita sudah kurang lebih 1 jam kuliah dan tanya jawab. Iya, terima kasih kepada Pak Rey. Terima kasih untuk sertifikatnya. Jadi Bu Dwi memang walaupun bahasanya menurut saya itu hanya saja karena lompatannya sebenarnya lompatan materinya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang bisa didapat itu adalah adanya sequential, adanya pathway, bagaimana sih sebenarnya melakukan suatu transportation planning. Jadi adik-adik sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat dari orang yang ahli, selalu dikatakan bertanyalah kepada orang yang ahli, dan kita dapat orang yang ahli dan kita bertanya. Mudah-mudahan ini hanya merupakan langkah awal ya dari Prodi Teknik Sipil untuk terus-menerus mengupgrade diri. Mudah-mudahan pertemuan ilmiah kita hari ini, kuliah tamu hari ini sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi sekali lagi Bu Dwi, terima kasih, tidak banyak yang bisa kami beri. Kalau ada sikap anak-anak kami, sikap kami dari Prodi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya.
Akhir kata, salam sejahtera, tetap sehat, sampaikan salam buat rekan kerja Bu Dwi dan juga keluarga besarnya ya Bu Dwi ya. Sampai ketemu di lain waktu. Demikian Pak Rey, kata penutup dari